Saya tidak berani lagi berpura-pura hebat. Beberapa hari yang lalu, saya mabuk dan pamer kepada teman-teman. Saya bilang bahwa saya sangat ahli dan bisa memperbaiki apa saja. Memperbaiki kapal selam nuklir, merenovasi kepala nuklir, dan merawat kapal induk. Siapapun tahu itu. Ini hanya lelucon di internet. Tapi ini bukan barang biasa dari Zhang Chu. Dia benar-benar mengirimkan sebuah pesawat kepada saya. Saya menjalankan bengkel perbaikan mesin sipil, bukan pabrik senjata. Bagaimana saya bisa memperbaiki pesawat ini? Melihat ekspresi terkejut di wajah saya. Dia tertawa kecil, menepuk bahu saya dan berkata, "Lin Tua, jangan takut. Saya mengirimkan pesawat ini kepadamu. Bukan untuk kamu perbaiki. Bukankah dalam setengah bulan akan ada pameran industri militer besar? Kita butuh model pesawat. Jadi, yang perlu kamu lakukan sangat sederhana. Perbarui penampilan keseluruhan pesawat ini. Lalu tambahkan beberapa dekorasi yang terlihat lebih mengesankan. Pameran? Kamu mengertikan. Yang penting bisa menipu orang. Setengah bulan. Saya bahkan tidak sempat mengerjakan logamnya. Tidak bisa, tidak bisa." Zhang Chu langsung panik saat melihat saya menolak. "Lin Tua, pekerjaan memodifikasi model pesawat seperti ini, termasuk pekerjaan yang tidak terlalu tinggi atau rendah. Pabrik senjata tidak menganggap ini serius. Saya tidak merasa nyaman mencari pabrik mesin biasa. Hanya kamu dan saya yang bisa dipercaya. Anggap saja membantu saudara. Dan keuntungan di sini tidak kecil. Setidaknya 300 ke atas. Jika dikerjakan dengan baik, bisa lebih tinggi. Agar tidak memalukan diri sendiri. Saya hanya bisa memaksa diri untuk menerima pekerjaan ini. Saudara, kamu bisa modifikasi dengan berani. Saya bisa memberi Anda bahan apapun yang Anda butuhkan. Saya akan datang untuk mengambil barang setelah setengah bulan. Jika ada yang perlu, hubungi saya lewat telepon." Setelah berkata demikian, dia pergi dengan mobil. Mengantar Zhang Chu pergi. Saya mulai mengelilingi pesawat tempur yang rusak ini. Semakin saya lihat, semakin hati ini terasa dingin. Semakin saya lihat, semakin wajah ini terlihat muram. Saya pesawat ini patah dua. Ket badan pesawat terkelupas sepenuhnya. Di tengah badan pesawat terdapat sebuah lubang. Terlihat bagian dalam yang rumit dengan kabel dan komponen. Ini benar-benar seperti tumpukan besi tua. Bagaimana saya bisa berani mengambil pekerjaan ini? Saat saya merasa putus asa, suara seperti musik surgawi terdengar di benak saya. Ding! Terdeteksi puing-puing pesawat tempur yang akan diupgrade. Sistem modifikasi super telah diaktifkan. Apakah saya boleh mulai modifikasi sekarang? Jantung saya bergetar. Wajah saya dipenuhi kebahagiaan. Sistem oh sistem. Jika kamu tidak datang, saya hampir lupa bahwa saya adalah seorang penjelajah waktu. Modifikasi. Harus dimodifikasi. Skema modifikasi sedang dibuat. Pembuatan selesai. Rencana 1. Pesawat tempur nuklir yang dapat dikontrol. Bahan yang diperlukan, uranium-235 yang diperkaya, reaktor mikro, paduan nikel krom. Karakteristik, waktu penerbangan berkelanjutan dapat mencapai 30 tahun. 2. Pejuang anti-gravitasi. Bahan-bahan yang dibutuhkan, magnet permanen rubidium, generator proton, perangkat injeksi vektor. Fitur, mengabaikan gravitasi bumi, sangat mudah bermanuver dan fleksibel. Opsi 3. Pejuang hantu kuantum. Bahan yang dibutuhkan, perangkat keterikatan kuantum. Skema 4, skema 5. Melihat skema modifikasi yang diajukan oleh sistem di depan saya menelan ludah. Merasa otak saya sedikit tidak cukup. Astaga, apa ini benda-benda luar biasa? Energi nuklir terkendali. Anti-gravitasi. Pesawat tempur hantu kuantum. Mengambil satu saja. Sudah bisa memicu perubahan revolusioner dalam teknologi yang ada. Saya menenangkan diri sejenak. Saya tidak memilih skema modifikasi yang terlalu mengejutkan. Lagi pula, barang-barang ini jika dikeluarkan, saya memiliki kemungkinan besar untuk ditangkap. Dijadikan kelinci percobaan untuk penelitian. Lagi pula, modifikasi kali ini hanya perlu terlihat bagus. Jadi saya memilih skema modifikasi yang terlihat paling buruk. Mulai modifikasi. Dengan penuh harapan, saya menekan tombol mulai. Modifikasi dimulai. Saat berikutnya, sebuah jalur produksi otomatis muncul tiba-tiba. Muncul di dalam pabrik tua yang rusak. Lengan mekanis besar berwarna perak dan sabuk konveyor merah hitam. Membuat jalur produksi ini tampak seolah-olah adalah produk dari masa depan. Diiringi suara dengungan mesin. Pesawat tempur kuno itu diambil oleh lengan mekanis. Lalu diletakkan di atas sabuk konveyor. Kemudian puluhan lengan mekanis menjulur ke atas badan pesawat. Seperti seorang tukang daging yang memotong sapi. Hanya dalam beberapa menit saja. Awalnya pesawat tempur yang besar. Kini telah berubah menjadi sekumpulan suku cadang yang berserakan. Kecepatan pembongkaran ini luar biasa. Belum sempat saya senang, suara sistem sudah memotong saya. Skema 5, energi solar untuk pemecahan bahan bakar. Daftar bahan yang diperlukan untuk modifikasi pesawat tempur. Silikon monokristal berkepadatan tinggi. Katalis superkonduktor. Papan komposit grafena berkinerja tinggi. Serat polietilena berberat molekul sangat tinggi. Melihat daftar bahan yang disediakan oleh sistem, saya terkejut dan menarik napas. Bahan-bahan ini, tidak ada yang bukan bahan terdepan dalam teknologi saat ini. Harganya bahkan sangat mengejutkan. Harga barang yang diperlukan masih jauh melampaui anggaran saya.
Jadi saya menghubungi Zhang Chu untuk menjelaskan situasinya. Zhang Chu berpikir sejenak dan kemudian pergi ke kantor pemimpin, Menteri Zhang. Xiao Chu sudah datang? Ya. Ada apa? Zhang Chu tertawa canggung. Lalu dia berkata, Pemimpin, saya ingin melaporkan kepada Anda tentang modifikasi model stasiun luar angkasa. Model modifikasi sudah menemukan mitra yang sangat profesional. Pekerjaan modifikasi juga berjalan dengan teratur. Namun sekarang pekerjaan modifikasi mengalami sedikit masalah. Untuk mengejar kualitas modifikasi yang lebih tinggi. Sekarang ada sedikit masalah dengan dana. Ada kekurangan sekitar 2 juta. Selain itu, juga membutuhkan beberapa bahan khusus militer. Setelah mengatakannya, Zhang Chu menelan ludah dengan sedikit gugup. Ternyata mendengar kata-kata Zhang Chu, alis Menteri Li langsung berkerut. Dia mulai berbicara. Xiao Chu, kamu juga tahu bahwa dana militer sekarang sangat ketat. Secara normal, saya seharusnya tidak menyetujuinya untukmu. Namun kali ini pameran udara cukup istimewa. Dari pihak atas akan datang sekitar 10 ahli terkemuka. Ini harus diperhatikan dengan serius. Ini berkaitan dengan persetujuan dana untuk militer kita. Jadi kali ini saya membuat pengecualian untuk menyetujuinya untukmu. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Mendengar itu, hati Zhang Chu berdebar. Dia segera berdiri tegak, memberi hormat, dan menjawab dengan keras. Tidak akan mengecewakan harapan atasan. Persetujuan anggaran dan bahan telah turun. Zhang Chu menelepon untuk mengingatkan. Saudara Lin, biaya kali ini benar-benar membuatku mempertaruhkan harga diri dan nyawaku. 2 juta? Nanti akan saya transfer ke kamu. Saya akan mengatur seseorang untuk mengantarkan bahan kepadamu. Jangan sampai kamu mempermalukan saudaraku kali ini. Ya, sudahlah, sudahlah. Mengerti. Saya sedang sibuk sekarang. Dalam setengah bulan, kamu bisa datang untuk mengambilnya. Melihat bahan modifikasi yang memenuhi lantai, saya menggosok tangan saya dengan bersemangat. Pesawat ini adalah pesawat tempur J6 awal yang sudah pensiun. J6 memiliki panjang 14 meter, tingginya 3,8 meter. Berat maksimum saat lepas landas adalah 75 ton. Kecepatan terbang dapat mencapai 1,3 Mach. Badan pesawat dilengkapi dengan 3 meriam 30 mm dan rudal udara ke udara. Saat ini, pikiranku dipenuhi dengan skema modifikasi yang disediakan oleh sistem. Rencana modifikasi yang akan saya adopsi kali ini menggunakan polimer berberat molekul sangat tinggi sebagai kerangka utama. Untuk memperkuat kekuatan badan pesawat yang awalnya terbuat dari aluminium. Permukaan dilapisi grafena untuk meningkatkan ketahanan. Juga dapat meningkatkan kemampuan stealth pesawat tempur. Sumber daya inti menggunakan energi solar untuk pemecahan air. Menghasilkan hidrogen sebagai sumber energi pendukung. Benar-benar ramah lingkungan. Saya menjalankan operasi dengan teratur sesuai petunjuk sistem. Seluruh diri saya terbenam dalamnya. Tidak tidur semalam penuh. Dengan bantuan mesin bubut yang disediakan oleh sistem, saya menyelesaikan upgrade pesawat semalaman. Pusat pameran teknologi di pusat kota Jinghai. Sebuah pameran industri militer yang megah sedang berlangsung. Di atas sebuah alun-alun yang seukuran lapangan sepak bola, terparkir berbagai macam peralatan senjata yang berkilau. Senapan standar, mortir, tipe 9, tank berat, pesawat. Pameran dibuka dalam bentuk pameran bertingkat, dengan beberapa helikopter militer mendarat. Di atas landasan helikopter di atap gedung, semua petugas keamanan langsung dalam keadaan siaga tinggi. Karena di atas beberapa helikopter ini, duduk di sana adalah beberapa akademisi terhormat yang telah berkontribusi besar untuk negara naga. Belasan akademisi yang sangat dihormati dengan banyak prestasi. Setiap orang adalah tokoh terkemuka yang mandiri di bidang industri militer. Melihat helikopter mendarat, dipimpin oleh Menteri Li, beberapa orang termasuk Zhang Chu segera menyambut dengan hormat. Pesawat berhenti dengan stabil. Beberapa orang tua yang mengenakan jaket abu-abu sederhana. Para lansia itu turun dari pesawat. Melihat situasi itu, Menteri Li segera berkata, Akademisi Jin, Akademisi Wu. Selamat datang di kota Jinghai, para akademisi. 2 akademisi yang disebutkan oleh Menteri Li adalah pilar utama industri militer negara naga. Ketika negara naga menghadapi pemerasan dari suatu negara, justru kedua orang ini yang menghadapi kesulitan besar. Mengatasi berbagai tekanan untuk mengembangkan senjata baru. Inilah yang membantu negara naga melewati krisis. Akademisi Jin dan Akademisi Wu tersenyum dan berjabat tangan dengan Menteri Li. Akademisi Jin tersenyum dan berkata, Menteri Li, kita kan bukan pertama kali bertemu. Tidak perlu begitu sopan. Kenangan pertemuan 4 tahun lalu sangat mendalam. Akademisi Wu di samping mendengar itu juga tertawa. Ya, kesan itu memang sangat mendalam. Ketiga orang itu saling memandang dan tertawa. Ternyata 4 tahun lalu, kota Jinghai juga mengadakan pameran industri militer. Saat itu, Menteri Li tidak memiliki pengalaman. Di pameran, yang ditampilkan ternyata adalah model pesawat yang terbuat dari kardus. Jadi kali ini, Menteri Li langsung meminta pesawat militer yang sudah pensiun. Meminta Zhang Chu untuk mencari orang untuk memodifikasi dan memperbarui. Agar memudahkan para akademisi untuk melihat. Menteri Li menepuk dadanya dan berkata, kali ini, para akademisi, tenanglah. Tahun ini pasti semuanya adalah pesawat asli. Dan kualitasnya pasti terjamin. Beberapa akademisi yang mendengar itu semua mengangguk puas. Namun, Zhang Chu di samping merasa sangat cemas di dalam hatinya. Melirik pesawat tempur yang tertutup dengan kain hitam besar. Dia telah sibuk beberapa hari ini menyiapkan keamanan dan pengaturan pameran. Dia tidak pergi untuk memeriksa secara langsung.
Meskipun dia sangat mempercayai saya. Namun, di dalam hatinya, dia masih merasa cemas. Setelah beberapa pemimpin yang dipimpin oleh Menteri Li selesai berbicara, pameran industri militer yang megah ini pun langsung dimulai. Pameran kali ini adalah pameran terbuka sepenuhnya. Menarik banyak orang untuk datang dan menyaksikan. Puluhan media massa. Media sosial terkenal melakukan siaran langsung sepanjang acara. Saat ini, pameran dipenuhi oleh lautan orang. Menteri Li memperkenalkan satu persatu kepada para akademisi. Berbagai peralatan senjata yang digunakan oleh angkatan bersenjata mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dari senapan hingga artileri self-propellet. Kemudian ke tank. Semua menggunakan demonstrasi mesin nyata. Dan juga dilengkapi dengan pemandu profesional. Para akademisi mendengarkan sambil mengangguk. Jelas mereka sangat puas. Berjalan sambil berhenti-berhenti. Akhirnya mereka tiba di pusat lapangan. Dan di tengah-tengahnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah puncak terbesar dari pameran kali ini. Pesawat tempur. Dan Lin Tua serta Wu Tua adalah tokoh akademis terkemuka di bidang pesawat tempur. Tentu saja, mereka juga sangat memperhatikan pesawat tempur. Melihat situasi tersebut, Menteri Li segera memanggil Zhang Chu yang ada di belakangnya. Zhang Chu, pergi untuk mengangkat kain hitam yang menutupi pesawat tempur. Mendengar kata-kata itu, Zhang Chu, jantungnya berdebar kencang. Berjalan ke samping pesawat, menggenggam sudut kain hitam dan kemudian menariknya dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh wujud pesawat tempur terungkap di depan ribuan penonton. Badan pesawat memiliki bentuk aerodinamis. Garis-garisnya sempurna seperti sebuah karya seni. Berbeda dengan pesawat biasa yang berwarna perak. Pesawat ini memiliki warna hitam matte yang elegan. Sayapnya sempit dan tajam. Dilengkapi dengan mesin turbin yang kecil dan halus. Bentuknya unik dan penuh dengan kesan tajam. Seperti seekor panther hitam yang mengintai untuk menyerang. Ruang siaran langsung yang awalnya hanya ditonton oleh ribuan orang. Saat pesawat muncul sekejap, jumlah penonton di ruang siaran meningkat pesat. Dalam waktu singkat sudah mencapai lebih dari 1 juta. Komentar di ruang siaran muncul seperti letusan. Wah, luar biasa. Ini pesawat apa? Keren banget, kan? Negara kita, Longguo, punya pesawat seperti ini. Sebagai penggemar militer, bagaimana saya tidak pernah melihat ini? Apakah ini teknologi canggih baru yang dikembangkan negara kita? Hahaha, negara kita, Longguo, sangat hebat. Sebenarnya yang paling terkejut bukanlah penonton di ruang siaran, melainkan para akademisi. Seperti yang dikatakan, orang awam melihat keramaian, sedangkan orang dalam melihat inti masalah. Akademisi Jin dan Wu sudah melihat bahwa pesawat ini memiliki bentuk yang dapat sangat mengurangi hambatan angin. Dan warna hitam matte ini bukan hanya untuk penampilan. Jelas memiliki fungsi stealth. Namun, fungsi stealth ini hanya dimiliki oleh negara yang paling canggih, yaitu B-2 Bomber. Dan ini adalah rahasia militer penting negara tersebut. Bagaimana mungkin bisa bocor? Keduanya memandang Menteri Li dengan tatapan penuh keraguan. Jika dibandingkan dengan kedua akademisi itu, Menteri Li tampak semakin bingung. Niatnya hanya ingin meminta Zhang Chu untuk mencari seseorang. Mengembalikan pesawat ini ke bentuk aslinya semaksimal mungkin, tanpa merusak penampilannya yang sebelumnya. Tapi siapa yang menyangka pesawat itu malah dimodifikasi menjadi seperti ini? Dia tersadar kembali. Dengan nada sedikit marah, dia berteriak, "Zhang Chu, jelaskan padaku apa yang terjadi ini." Hati Zhang Chu bergetar. Dia segera berlari kecil menuju depan Menteri Li. "Menteri, saya sepenuhnya mengikuti instruksi Anda. Saya mencari pesawat J6 dari pesawat militer yang sudah pensiun. Saya mencari seseorang untuk merenovasi sebagai model penerbangan untuk pameran kali ini. Mekanik yang saya cari adalah seorang mekanik yang sangat berkemampuan. Dia pasti memiliki alasan tersendiri untuk melakukan ini." Zhang Chu berusaha terlihat tenang di permukaan. Namun sebenarnya, hatinya sudah berteriak kesakitan. Untuk tidak segera terbongkar, dia terpaksa mulai mengulur waktu dengan kata-kata. Dan saat itu, di belakang Jin Tua, seorang pria paruh baya. Tiba-tiba, seorang ahli membuka suara dan bertanya, "Seorang mekanik yang sangat hebat. Bolehkah saya tahu dari universitas mana dia lulus? Dan di lembaga penelitian mana dia bekerja?" Kalimat ini langsung membuat Zhang Chu terdiam. Dia tahu dalam hatinya. Sekolah yang saya masuki hanyalah universitas peringkat 3. Kemampuan saya dalam modifikasi mekanik semua berasal dari pengalaman yang kaya. Semua keterampilan itu bergantung pada pengalaman yang luas. Maka dia tertawa kering 2 kali dan berkata, "Tidak ada." Namun, dia sendiri telah bekerja di bidang modifikasi mekanik selama lebih dari 10 tahun. Pengalamannya sangat kaya. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya. Ahli yang bertanya itu langsung berpaling dengan wajah meremehkan. Selain Tuan Jin dan Tuan Wu, ahli lainnya juga menunjukkan ekspresi meremehkan dan sinis. Kata-kata Zhang Chu tiba-tiba terhenti di bibirnya dan tidak bisa diucapkan. Dari dalam hatinya muncul api kemarahan yang tak terdefinisikan. Sekelompok ahli ini berani meremehkan saudaraku seperti ini. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi? Terburuknya, saya akan kehilangan pekerjaan sebagai pilot. Saya juga ingin mempertahankan harga diri ini. Zhang Chu mengalihkan pembicaraan. Seperti yang dikatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya percaya, meskipun membaca banyak buku, jika tidak didukung oleh praktik dan pengalaman yang kaya, maka itu hanya akan menjadi seorang intelektual yang berbicara tanpa tindakan. Makna sarkastik dari kalimat ini sangat jelas. Ekspresi ahli yang sebelumnya meremehkan, tiba-tiba berubah menjadi sangat tidak menyenangkan. Sementara itu,
Menteri Li di sampingnya hampir marah sampai wajahnya berubah warna. Dia memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Namun, Lin tua justru tertawa terbahak-bahak. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa tersinggung. Dengan ramah, ia mulai memberikan dorongan. Nak, silakan sampaikan pendapatmu. Zhang Chu mengatur pikirannya dan melanjutkan. Sebagai seorang pilot yang cukup berpengalaman, saya percaya bahwa modifikasi pesawat ini sangat sukses. Pertama-tama adalah bentuknya. Sangat sesuai dengan prinsip aerodinamika. Dibandingkan dengan model asli, setidaknya dapat mengurangi lebih dari 30% hambatan udara. Dan juga, lapisan cat pada penampilannya memiliki karakteristik kamuflase. Dapat dengan baik menghindari musuh. Zhang Chu baru saja selesai berbicara. Ahli yang sebelumnya dengan ekspresi meremehkan itu pun mulai mengejek. Saudara ini, kenapa saya merasa orang yang berbicara di atas sepertinya adalah kamu? Setelah mengatakan begitu banyak, itu hanya hayalanmu saja. Zhang Chu membuka mulutnya tetapi menyadari tidak bisa membantah. Lagi pula, ini hanya sebuah model pesawat. Tidak bisa diterbangkan untuk pengujian nyata. Ahli itu melihat situasi dan menunjukkan ekspresi puas. Namun, pada saat itu, Wu tua yang selama ini tidak berbicara tiba-tiba mulai berbicara. Saya pikir apa yang dikatakan oleh saudara kecil ini ada benarnya. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, desain bentuk pesawat ini memang sangat sesuai dengan prinsip aerodinamika. Konfigurasi yang cerdik ini terlihat sederhana. Namun, tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya sangat tinggi. Pesawat dengan konfigurasi seperti ini saya hanya pernah melihatnya di pesawat F. Pernah melihat pesawat tempur Falcon. Selain itu, lapisan kamuflase yang meniru B2. Jika cat ini benar-benar efektif, maka desain pesawat ini dapat dikatakan sebagai yang terbaik di dunia. Jika akademisi Wu tidak berbicara, itu sudah cukup. Namun, ketika dia berbicara, itu mengejutkan. Dia bahkan memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap pesawat ini. Perlu diketahui bahwa F-35 Falcon dan B2 adalah pesawat tempur yang diakui secara global sebagai yang paling canggih. Dan pesawat model ini ternyata dapat menggabungkan keunggulan keduanya. Ini sangat luar biasa. Kata-kata Wu segera memicu keributan di lokasi. Ahli yang mengejek itu bahkan mulutnya terbuka lebar seperti telur. Malu dan tidak tahu harus berdiri di mana. Zhang Chu dalam hati sangat mengagumi. Saudaraku, saya hanya meminta kamu untuk memperbarui model ini. Anda mengubahnya menjadi pesawat tempur terbaik di dunia. Dan wajah akademisi Jin sekarang juga tampak serius. Karena pengamatan dari jarak dekat. Setelah meraba dengan teliti, dia dengan terkejut menemukan pesawat tempur ini sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Ini adalah barang yang hanya terlihat bagus. Baik dari segi bahan badan pesawat maupun konstruksi turbin. Ini tidak terlihat seperti model pesawat, melainkan lebih mirip dengan benda asli. Yang terpenting adalah sistem tenaga di dalam turbin. Dia memperhatikan dengan seksama. Dia menemukan sistem tenaga yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kemampuan wartawan untuk membaca situasi sangatlah baik. Mereka melihat wajah kedua akademisi yang serius. Mereka tahu bahwa situasinya tidak sederhana. Mereka berdesakan maju untuk mendekat ke mikrofon. Akademisi Jin, apakah pesawat ini benar-benar seperti yang dikatakan akademisi Wu? Apakah memiliki keunggulan dari F-35 dan B-2 pembom? Jenderal Zhang Chu, apakah Anda bersedia mengungkapkan tentang modifikasi ini? Nama mekanik pesawat ini? Menteri Li, bisakah Anda membuka kabin pesawat agar saya bisa melihat? Apakah ini tentang interior pesawat ini? Satu batu melemparkan ribuan gelombang. Penonton di sekitar mulai bersorak untuk melihat ke dalam pesawat. Menteri Li melirik ke arah Direktur Jin dengan tatapan bertanya. Setelah mendapatkan jawaban positif, dia memberi isyarat kepada Zhang Chu untuk naik dan membuka pesawat ini. Zhang Chu mengangguk dan berjalan menuju pesawat ini. Melihat pesawat dengan bentuk yang menakjubkan di depan mata. Bahkan detak jantungnya sedikit meningkat. Dia mengulurkan tangan dan menekan tombol pembuka kabin. Pintu kedap udara terbuka dengan suara desakan yang berat. Sebuah tangga gantung dengan cepat turun di samping kakinya. Interior kabin dibalut dengan kulit asli berwarna putih gading. Tuas kontrol dan panel instrumen berkilau. Kaca depan hampir transparan hingga tampak tidak ada. Betapa berantakannya ketika pesawat ini diserahkan kepada Lin Feng. Zhang Chu sangat mengerti. Namun, hanya dalam waktu setengah bulan. Ternyata perubahannya begitu besar. Modifikasi pesawat. Ini pasti dibuat ulang, kan? Uang ini benar-benar sepadan. Sangat berharga sekali. Zhang Chu duduk di kursi pilot. Kursi yang sesuai dengan ergonomi tubuh. Sempurna menempel pada punggungnya. Wah, luar biasa. Sangat menyenangkan. Zhang Chu bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi di wajah Menteri Li saat ini sudah berubah dari marah menjadi sangat gembira. Awalnya berpikir untuk membawa pulang model yang mirip. Tidak menyangka menemukan harta karun besar. Melihat Zhang Chu duduk di pesawat, orang-orang yang mengerumuni tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Nyalakan. Coba nyalakan sebentar. Zhang Chu yang mendengar suara sorakan di bawah langsung bingung. Teknik modifikasi saudaranya, Lin Feng, memang hebat. Tapi sehebatan apapun, ini tetap hanya sebuah model. Sistem tenaga asli pesawat ini. Komponen inti sistem kontrol sudah lama dibongkar. Terbang sama sekali tidak mungkin. Jadi dia menatap Li di bawah pesawat. Menteri itu memberikan tatapan bertanya. Menghadapi kamera dan mikrofon yang diarahkan oleh wartawan. Dan tatapan antusias dari masyarakat. Menteri Li dan akademisi Jin bertukar tatapan.
Dia membersihkan tenggorokannya dan berkata, kepada seluruh anggota masyarakat, pesawat ini adalah model pesawat untuk pameran industri militer. Di dalamnya seharusnya tidak ada perangkat untuk memulai. Tidak memenuhi syarat untuk dihidupkan. Namun, untuk memenuhi rasa ingin tahu semua orang, kita bisa meminta pilot andalan dari distrik militer kita, Zhang Chu, untuk memberikan demonstrasi singkat tentang proses penghidupan pesawat. Mari kita mulai. Mendapatkan persetujuan dari Menteri Li, Zhang Chu mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia mulai mengikuti prosedur operasi normal untuk menghidupkan pesawat tempur. Sementara itu, Menteri Li secara langsung menjelaskan langkah-langkah operasi Zhang Chu. Sekarang pilot kita telah mengenakan helm di dalam kabin. Helm ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga, sambil menerima suara dari panel instruksi. Selanjutnya adalah menekan tombol start. Diiringi dengan suara penjelasan dari Menteri Li, Zhang Chu menekan tombol start merah. Demonstrasi selesai sampai di sini. Penonton dan wartawan yang bersorak di bawah juga merasa puas. Mereka semua memberikan tepuk tangan meriah untuk Zhang Chu dan Menteri Li. Menteri Li tersenyum dan berkata, baiklah, operasi mesin telah selesai. Selanjutnya, namun, dia belum selesai berbicara. Tiba-tiba terputus oleh suara dengungan mesin. Suara dengungan yang cepat itu terdengar ethereal dan tinggi, seolah-olah berasal dari masa depan. Pada saat itu, Zhang Chu di pesawat berteriak dengan suara bersemangat. Menteri, Akademisi Jin simbol merek dagang terdaftar. Itu adalah suara mesin pesawat tempur. Pesawat tempur ini bisa menyala. Seketika, semua orang menatap pesawat tempur dengan serentak. Terlihat tangga pesawat perlahan-lahan ditarik kembali. Pintu kabin menutup secara otomatis. Mesin turbin di atas sayap mulai berputar tanpa suara. Gangguan udara mengeluarkan suara nyaring yang menusuk telinga. Di dalam hati semua orang hanya ada satu pikiran saat ini. Siapa yang bilang benda ini hanya sebuah model? Ini adalah barang asli. Menteri Li segera melambaikan tangan dan berteriak kepada Zhang Chu di dalam kabin. Zhang Chu, apa yang sedang kamu lakukan? Segera hentikan itu. Namun saat ini, Zhang Chu di dalam kabin sama sekali tidak mendengar. Melihat lampu indikator yang menyala secara teratur di depannya. DNA-nya sebagai seorang pilot tergerak. Lin Feng, kamu benar-benar hebat. Aku minta kamu untuk memodifikasi model ini. Kamu membuatnya menjadi barang asli, kan? Dan pada saat itu, mesin turbin di bawah sayap mengeluarkan suara ledakan nyaring. 4 aliran udara kuat tiba-tiba menyembur dari belakang. Semua orang yang hadir terkejut. Wah, luar biasa. Ini saatnya lepas landas. Menteri Li adalah yang pertama bereaksi. Berteriak dengan keras. Cepat, petugas keamanan. Segera mengorganisir orang-orang untuk evakuasi ke jarak aman 100 meter. Selain itu, menara radio segera terhubung ke sistem kontrol penerbangan. Menghubungi Zhang Chu di dalam kabin. Dua akademisi Jin dan Wu saling memandang. Keduanya menunjukkan ekspresi terkejut yang mendalam di mata mereka. Keduanya adalah ahli senior di bidang pesawat tempur. Dari suara tadi, mereka sudah mendengarnya. Model mesin pesawat ini bukan salah satu model mesin yang ada di dalam negeri. Karena mesin dalam negeri sama sekali tidak dapat mencapai putaran yang begitu tinggi dalam waktu singkat. Ini adalah teknologi mesin yang sepenuhnya baru. Apakah pesawat ini adalah model baru yang didatangkan dari luar negeri? Akademisi Jin segera berkata dengan cemas. Menteri Li, apa yang sedang terjadi? Dari mana kamu mendapatkan pesawat tempur ini? Tidak mungkin ada pesawat tempur seperti ini di dalam negeri. Menteri Li berkata dengan wajah cemberut. Dua akademisi. Aku beritahu padamu. Pesawat ini saya dapatkan dari seseorang. Pesawat tempur yang sudah pensiun dan diperbarui. Apakah kamu percaya? Tuan Jin dan Tuan Wu memiliki tanda tanya di wajah mereka. Hampir serentak mereka berkata. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kinerja pesawat tempur ini. Konsep desainnya jauh lebih maju. Bagaimana mungkin ini berasal dari J6 yang diperbarui? Namun, sebelum mereka selesai berbicara, terdengar suara jeritan tajam yang keras dari arah pesawat tempur. Bagian belakang pesawat tempur mengeluarkan semburan api besar yang menyala. Kerumunan yang dievakuasi jauh melihat hal itu langsung heboh. Bukankah dikatakan bahwa semua yang ada di pameran kali ini adalah model? Pesawat tempur ini terlalu keren, bukan? Rasanya lebih keren 100 kali dibandingkan pesawat tempur canggih dari negara jelek itu. Seumur hidup tidak menyesal masuk ke negara naga. Sementara itu, jumlah orang di ruang siaran langsung juga melonjak lurus mencapai angka 10 juta. Tidak hanya siaran langsung dalam negeri yang memperhatikan hal ini. Banyak departemen intelijen asing juga mengintai di ruang siaran langsung untuk menonton. Lepas landasnya pesawat tempur bukanlah hal yang sepele. Dan itu adalah pesawat tempur baru yang tidak diketahui informasinya. Tidak ada yang bisa menjamin apakah akan terjadi kecelakaan. Untungnya, ruang plaza di lokasi pameran cukup besar. Militer mengirim orang untuk mengamankan area sekitar pameran sejauh 1 kilometer. Semua batas wilayah tersebut diblokir dan dikendalikan. Menteri Li datang dengan kecepatan seperti lari 100 meter. Dia tiba di ruang pengendalian terdekat. Bagaimana? Apakah sudah terhubung ke sistem komunikasi pesawat ini? Lapor, Jenderal. Pembobolan berhasil. Seorang prajurit komunikasi memegang walkie-talkie di tangannya. Dengan semangat, dia berkata. Mendengar itu, Menteri Li melangkah maju dengan cepat. Dia mengambil telepon dan berteriak. Zhang Chu, apa yang kau lakukan? Nak, segera hentikan pesawat itu. Suara Zhang Chu terdengar sedikit panik. Menteri, sepertinya tidak bisa.
Sepertinya pesawat ini memiliki sistem kontrol AI. Saya tidak sengaja mengaktifkannya. Tidak tahu bagaimana cara mematikannya. Mungkin pesawat ini akan segera lepas landas. Begitu mendengar pesawat akan lepas landas, Menteri Li langsung panik. Pesawat ini tidak diketahui asal-usulnya. Jika pesawat ini lepas landas dan tidak terkendali, bisa saja menabrak kawasan pemukiman. Atau mungkin menyerang Departemen Industri Militer. Konsekuensi yang ditimbulkan akan sangat bencana. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah melakukan intersepsi secara paksa. Menteri Li sedang bersiap untuk memberikan perintah. Namun, dia dihentikan oleh Direktur Jin dan Direktur Wu yang datang kemudian. Keduanya mengeluarkan perangkat yang mereka bawa. Setelah beberapa operasi, langsung terhubung ke platform berbagi informasi di pesawat tempur. Di layar besar, informasi pesawat tempur yang diterbangkan Zhang Chu terlihat jelas. Ditampilkan di atas. Kode pesawat ini adalah J666666. Begitu melihat kode tersebut, semua orang merasa lega. Kode badan pesawat ini seperti KTP bagi manusia. Merupakan identifikasi yang unik. Sekarang bisa dipastikan, pesawat tempur ini memang berasal dari modifikasi pesawat J6 itu. Dan bukan pesawat musuh dari luar. Status badan pesawat saat ini, siap untuk lepas landas. Daya mesin 14 adalah 80. Laju pemecahan H2O adalah 40 detik. Mode siluman. Ruang penyimpanan oksidasi hidrogen berfungsi normal. Terdeteksi jarak landasan pacu tidak mencukupi. Telah berubah dari mode lepas landas horizontal menjadi mode lepas landas peluncuran. Melihat berbagai informasi yang terus bergerak di layar. Akademisi Jin yang telah berkecimpung di bidang pesawat tempur selama bertahun-tahun. Dan akademisi Wu yang tampak sangat tidak percaya. Karena berdasarkan informasi yang ditampilkan di layar. Energi pesawat ini ternyata adalah pemecahan. Air menghasilkan hidrogen sebagai sumber energi. Dan sebagai pesawat tempur, ternyata juga bisa lepas landas dengan peluncuran. Akademisi Jin dengan penuh keraguan menjawab. Pesawat tempur ini secara teori tidak mungkin. Untuk melakukan lepas landas vertikal dengan peluncuran. Karena untuk mengangkat benda besar seberat belasan ton ini. Struktur energi yang ada sama sekali tidak cukup untuk mendukung. Untuk menghasilkan dorongan sebesar itu dalam sekejap. Kecuali jika energi hidrogen dari pemecahan air yang disebutkan dalam informasi itu benar. Sementara itu, akademisi Wu di sampingnya menggelengkan kepala. Ini tidak mungkin. Situasi perkembangan energi dunia saat ini. Sama sekali tidak mungkin ada pemecahan air yang menghasilkan hidrogen sebagai sumber energi. Ini tidak sesuai dengan hukum fisika yang kita ketahui. Kecuali jika kita dapat menemukan jenis katalis khusus. Yang dapat secara signifikan meningkatkan proses pemecahan air. Saya sekarang sangat meragukan. Apakah benda ini dibuat oleh orang-orang di Institut Militer itu? Untuk menakut-nakuti kami, dua orang tua dari Institut Teknologi Long. Di samping, akademisi Jin mendengar kata-kata Wu. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi paham. Setelah kamu mengatakan itu, saya baru menyadari. Orang tua Qin dari Institut Militer itu memang selalu memiliki pendapat yang cukup besar tentang kita berdua. Ini mungkin benar-benar ulah orang tua itu. Di samping, Menteri Li mendengarnya dengan bingung. Menteri Li tidak bisa menahan diri untuk menyela. Dua akademisi. Apakah maksud kalian adalah pesawat tempur di depan ini adalah dibuat oleh orang-orang di Institut Militer untuk menakut-nakuti? Semua informasi data di layar ini adalah palsu. Sama sekali tidak dapat direalisasikan. Akademisi Wu jarang menunjukkan senyuman. Benar sekali. Tidak membahas hal lain. Langsung saja bicara tentang peluncuran pesawat ini. Peluncuran pesawat secara konvensional memerlukan alat bantu. Hanya mengandalkan energi dari pesawat itu sendiri. Tidak cukup untuk mendukung peluncuran vertikal pesawat tempur. Karena dorongan yang dibutuhkan tidak hanya harus melebihi berat pesawat yang mencapai belasan ton. Juga harus memberikan tambahan tenaga untuk percepatan. Jadi dorongan instan harus mencapai puluhan ton lebih. Ini sama sekali tidak dapat dicapai oleh mesin turbin yang ada. Menteri Li tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak sepenuhnya mengerti. Namun data di layar tiba-tiba berubah. Mesin hidrogen siap. Aliran plasma sudah siap. Posisi mesin nomor 1 telah disesuaikan. Diperkirakan dorongan instan 2 ton. Posisi mesin nomor 2 telah disesuaikan. Diperkirakan dorongan instan 2 ton. Posisi mesin nomor 3 telah disesuaikan. Diperkirakan dorongan instan 60 ton. Posisi mesin nomor 4 telah disesuaikan. Diperkirakan dorongan instan 60 ton. Mendengar ini, 20-60. Keduanya tertawa. Sekarang tampaknya ini memang sebuah lelucon. Dorongan pesawat tempur biasa hanya sekitar 15 ton. Dan sekarang pesawat tempur paling canggih di dunia. Dorongan maksimumnya hanya sekitar 20 ton. 20-60. Total dorongan mencapai 120 ton. Hampir setara dengan dorongan roket peluncur kecil. Kata-kata akademisi Jin dan akademisi Wu akan membuat orang-orang di sekitar tertawa. Suasana tegang yang awalnya menekan di dalam ruangan seketika hilang. Menteri Li segera beritahu pemuda di pesawat melalui radio agar dia menghentikan lelucon ini. Namun suara akademisi Jin belum selesai. Suara gemuruh yang cukup untuk mengguncang semua orang. Menggelegar dengan suara yang sangat besar. Diiringi dengan suara gemuruh. Sebuah kilatan terang menyapu seluruh area pameran. Semua orang menatap keluar jendela dengan wajah ketakutan. Sementara itu, di dalam alat komunikasi, suara Zhang Chu yang bergetar karena kegembiraan mulai terdengar. Menteri, benar-benar bisa terbang. Tidak ada yang memberikan tanggapan. Karena melalui jendela, semua orang bisa melihat dengan jelas.
Pesawat tempur Hitamet itu tampak seperti hantu yang cepat dan tajam. Hanya dalam sekejap, langsung melayang dari tanah ke udara. Gerakannya begitu cepat hingga hampir membentuk bayangan yang tidak teratur. Yang paling menakutkan adalah, sebagai pesawat sayap tetap, ia langsung melayang di udara. Sekumpulan ahli, satu persatu, mulut mereka semua terbuka lebar. Pemandangan di depan mata benar-benar aneh. Langsung menghantam pandangan dunia yang telah mereka bentuk selama bertahun-tahun. Mobilitas dan kemampuan melayang yang begitu tinggi. Ini benar-benar seperti pesawat luar angkasa UFO. Kerumunan yang mengamati dari jauh segera mengeluarkan suara teriakan yang menggema seperti gelombang laut. Keren sekali. Ini benar-benar keren sekali. Pada saat ini, apa yang dirasakan Tuan Jin dan Tuan Wu adalah kejutan mereka sangat hebat seperti tsunami. Mereka baru menyadari kebodohan dan pandangan sempit mereka. Apakah orang-orang di lembaga industri militer sudah memiliki teknologi yang begitu maju? Ini benar-benar serangan yang melampaui zaman dan tingkat. Pesawat tempur aktif di depannya seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Beberapa tahun yang lalu, Kintua dari lembaga industri militer pernah membicarakan tentang anti-gravitasi. Peluncuran vertikal ternyata bukan sekadar omong kosong, melainkan benar-benar dapat diwujudkan. Hanya saja kali ini, Kintua terlalu mencolok dalam tindakannya. Takutnya dia tidak bisa menjelaskan kepada Biro Perang. Saat itu, suara pemberitahuan kembali berbunyi. Ketinggian saat ini 1000 meter. Dalam 5 detik akan memasuki mode penerbangan supersonik. Mendengar suara ini, di mata Akademisi Wu dan Akademisi Jin, keduanya menunjukkan ekspresi bingung dan ragu. Perlu diketahui, pesawat tempur saat meningkatkan kecepatan suara memerlukan waktu beberapa menit untuk mencapai kecepatan tersebut. Di satu sisi, ini disebabkan oleh batasan dorongan energi. Di sisi lain, ini juga disebabkan oleh faktor pilot. Karena kemampuan tubuh manusia untuk menahan percepatan adalah terbatas. Orang biasa di bawah percepatan 5G akan mengalami kerusakan tertentu pada tubuh. Sementara itu, pilot dan astronot yang terlatih dapat, dalam waktu singkat menahan percepatan sekitar 10G. Dalam waktu singkat 3 detik dari diam ke kecepatan suara. Percepatan rata-rata yang dihasilkan akan mencapai puluhan G. Ini setara dengan ditabrak mobil yang melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Memikirkan hal ini, Akademisi Jin berubah wajah. Dia langsung merebut walkie-talkie dari tangan Menteri Li. Ingin memberi peringatan kepada Zhang Chu di dalam pesawat tempur. Namun sudah terlambat. Detik berikutnya, suara ledakan yang membuat seluruh tubuh bergetar terdengar. Pesawat tempur seketika tertutup oleh awan ledakan melingkar. Seolah-olah sebuah peluru yang keluar dari laras. Dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, tiba-tiba menghilang di tempat. Di layar besar ditampilkan bahwa pesawat tempur saat ini sedang melaju dengan cepat pada kecepatan 350 per detik, langsung mencapai kecepatan supersonik 1 Mach. Pada saat ini, Profesor Jin dan Profesor Wu, ekspresi wajah mereka sudah sepenuhnya tidak terkendali. Benar-benar seperti melihat hantu. Mencapai peningkatan kecepatan yang begitu menakutkan, sudah sepenuhnya melampaui pemahaman mereka. Dan setelah peningkatan kecepatan yang begitu hebat, pesawat tidak menunjukkan tanda-tanda pecah atau hancur sama sekali. Dari sini terlihat betapa kerasnya material pesawat. Melihat hal itu, Menteri Li merasakan jantungnya berdegup kencang. Meskipun dia tidak begitu mengerti tentang data ilmiah dan teori. Namun, dia benar-benar bekerja di lapangan. Para prajurit maju langkah demi langkah. Dia tahu bahwa beban berlebih dapat menyebabkan kerusakan yang besar pada seseorang. Meningkat secara instan hingga kecepatan suara. Beban berat yang besar ini cukup untuk menghancurkan seseorang menjadi serpihan. Dia segera mengambil radio komunikasi. Suara itu sedikit bergetar saat dia berteriak, memanggil Zhang Chu. Jika menerima, harap balas. Dia mengulanginya beberapa kali. Zhang Chu tidak memberikan jawaban. Di radio hanya terdengar suara statis. Semua orang yang hadir merasakan perasaan sedih di hati mereka. Dalam hati mereka semua berpikir bahwa Zhang Chu mungkin sudah dalam bahaya besar. Namun, saat semua orang terdiam, suara yang bergetar penuh semangat dari radio tiba-tiba terdengar. Menteri, pesawat tempur ini benar-benar luar biasa. Saya hanya merasa seolah-olah semuanya bergetar di depan mata. Sekarang kecepatan terbangnya telah mencapai 2 Mach. Tubuh tidak merasakan ada yang aneh. Semua orang mendengar suara Zhang Chu. Mereka semua menghela napas lega. Menteri Li bahkan hampir menangis dengan mata yang merah. Bagaimanapun, pilot tempur kelas Zhang Chu seperti ini mungkin hanya bisa membawa satu seperti ini seumur hidupnya. Dan setelah bertahun-tahun bersama, kami telah membangun hubungan guru dan murid. Suara Zhang Chu di radio komunikasi tiba-tiba meninggi. Suara Zhang Chu masih terus terdengar. Saya sekarang sudah menemukan cara mengendalikan pesawat. Bersiap untuk menonaktifkan mode kontrol AI. Intervensi manual berhasil. Mencoba kembali ke pangkalan. Sedang melakukan penyesuaian arah. Belok 180 derajat secara instan. Apa? Suara Zhang Chu di radio komunikasi tiba-tiba meningkat. Penuh dengan keheranan dan keterkejutan. Di mata Akademisi Jin dan Akademisi Wu. Mereka juga bergetar karena terkejut. Belok 180 derajat secara instan. Ya Tuhan, kamu adalah sebuah pesawat tempur. Bukan UFO, kan? Dari diam ke kecepatan suara dalam 3 detik sudah cukup. Kamu bahkan bisa belok 180 derajat secara instan. Kecepatan terbang sekarang sudah dalam kecepatan suara. Dalam kecepatan yang mengerikan ini,
mencapai belokan 180 derajat secara instan. Kemampuan mengendalikannya sungguh tak terbayangkan. Akademisi Jin tersadar dari keterkejutannya. Dengan ekspresi dan nada yang sangat serius, ia berkata kepada Menteri Li, "Menteri Li, saya sekarang secara resmi mengajukan permohonan untuk menggunakan telepon merah." Mendengar kata ini, Menteri Li tiba-tiba tidak bisa menahan sedikit getaran di seluruh tubuhnya. Telepon merah melambangkan hak akses panggilan terenkripsi tertinggi di militer. Terakhir kali mereka menggunakan telepon merah di distrik militer. Masih dalam keadaan perang dengan negara naga. Dia tidak ragu sejenak pun. Dia segera membawa Profesor Jin ke sebuah ruangan tertutup. Di tengah ruangan, terdapat sebuah telepon merah yang diletakkan dengan rapi. Profesor Jin tanpa ragu menekan nomor dan menghubungi telepon. Sudah masuk ke saluran komunikasi. Telepon terhubung. Dari sana terdengar suara tua yang kuat. "Halo, ini adalah angkatan 372. Permisi, ada apa?" Suara di ujung telepon adalah Qin Wei Guo, Qin tua dari Institut Industri Militer. Profesor Jin berteriak ke telepon. "Qin tua, apa yang sedang kamu lakukan? Untuk mengerjaiku, kamu tidak perlu sampai seperti ini. Mengekspos pesawat tempur hantu dengan sumber energi baru seperti ini." Di sisi telepon, Qin Lao awalnya terdiam sejenak. Kemudian dengan penuh keheranan berkata, "Lao Jin, bagaimana kamu tahu saya sedang meneliti pesawat tempur hantu dengan tenaga baru? Apakah kamu menyusupkan mata-mata di institut militer saya?" Direktur Jin mendengar kata-kata Qin Lao langsung marah tak tertahankan. "Lao Qin, sudah saatnya seperti apa ini? Apakah kamu masih bercanda dan berpura-pura bingung?" Di sisi lain, Qin Lao juga merasa marah mendengar itu. "Dasar Jin tua, kamu mencuri informasi rahasia dari institut militer saya. Dan sekarang kamu malah membalikkan keadaan padaku. Saya juga ingin bertanya padamu. Penelitian pesawat tempur baru saya sekarang masih dalam tahap pengujian perakitan. Bagaimana kamu tahu tentang karakteristiknya?" Mendengar kata-kata Qin Lao, Direktur Jin langsung terdiam di tempat. "Apa? Masih dalam tahap pengujian? Lalu benda yang terbang di langit itu apa? Apakah mungkin saya salah menuduh Lao Qin? Tapi selain Lao Qin, siapa lagi di Longguo yang bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa seperti ini?" Melihat Direktur Jin tidak berbicara, Qin tua melanjutkan dengan tegas. "Lao Jin, jangan kira aku tidak tahu. Apakah kamu datang untuk membuatku malu? Aku, meskipun pesawat tempur baruku belum dikembangkan, tetapi begitu sudah dikembangkan, semua pesawatmu saat ini di hadapannya hanyalah sampah belaka. Tidak percaya? Mari kita lihat di kompetisi industri militer 2 bulan lagi. Kompetisi industri militer yang disebut Qin tua diadakan setiap 3 tahun sekali diadakan di negara naga. Saat itu, semua lembaga penelitian industri militer di negara naga akan berpartisipasi. Namun sebagian besar lembaga penelitian hanya sebagai pelengkap. Setiap kali kompetisi industri militer, peralatan paling canggih dan hebat. Hampir semuanya berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan Longyan, yang dipimpin oleh 2 tetua, Jin dan Wu. Dan dari lembaga industri militer yang dipimpin oleh Qin tua. Pemenang akhirnya akan mendapatkan dukungan kebijakan dan dana. Kompetisi semacam ini dapat lebih baik memotivasi semangat para peneliti. Kompetisi terakhir. Akademi Naga menang tipis atas lembaga industri militer. Lin tua dari Institut Militer selalu tidak puas. Itulah sebabnya, Akademisi Jin langsung mencurigai Lin tua. Segera setelah itu, terdengar nada sibuk dari telepon yang terputus. Mendengarkan nada sibuk di telepon. Melihat pesawat yang melakukan berbagai akrobat terbang super tinggi di langit. Pesawat tempur yang melakukan trik terbang yang sulit. Akademisi Jin merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Begitu menakutkan, ternyata bukan Lin tua yang membuatnya. Lalu, siapa yang membuatnya? Kyoto, Institut Militer. Seorang jenderal berpakaian hijau tua. Seorang pria tua dengan banyak medali di dadanya. Menjatuhkan telepon merah yang dipegangnya dengan keras. "Jin tua, orang itu menggunakan telepon merah hanya untuk mengejek saya. Atau dia memiliki beberapa informasi yang tidak pasti. Telepon saya. Bagaimanapun, begitu pesawat tempur baru saya keluar, semua peralatan yang kamu kembangkan harus mundur. Pengawal, sampaikan perintah saya. Semua orang, percepat kecepatan kerja. Tingkatkan kerahasiaan pekerjaan. Mulai hari ini, tidak boleh meninggalkan institut militer sejengkal pun. Semua perangkat komunikasi harus diserahkan. Sebelum kompetisi militer, pastikan model baru kami telah diproduksi. Biarkan dia tahu siapa yang sebenarnya adalah pemimpin penelitian dan pengembangan militer di Dragon Country." Kata-kata Qin tua sangat kuat dan bergema.